Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Kembali lagi hadir di program Ina News TV yang merupakan media streaming dan TV channel yang Anda bisa saksikan di YouTube Ina News TV, Spasi TV, dan jangan lupa subscribe di acara hari Sabtu ini di Oktober 2021. Hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dari Serikat Buruh yang memang konsentrasi di wilayah Provinsi Riau, dan sengaja saya undang kemari untuk bicara bagaimana perkembangan kemudian hubungan industrial buruh di Provinsi Riau, terutama di soal buruh-buruh di migas di daerah sana, khususnya di buruh di sekitar Chevron. Hadir sudah narasumber kita, Bang Juandi Hutauruk, yang merupakan koordinator wilayah KSBSI Provinsi Riau. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Terima kasih. Nah, sore ini kita akan bicarakan soal tema bagaimana nasib puluhan ribu buruh pasca peralihan WK Rokan. Nah, ini menarik nih. WK Rokan sendiri merupakan peralihan dari Chevron ke Pertamina, dan ternyata di sana banyak puluhan ribu buruh yang mungkin yang saya ketahui sekitar di atas 30.000 lah ya. Nah, Bang Juandi ternyata mengakomodir di sana beberapa buruh, dan mereka konsentrasi soal seperti apa nasib mereka setelah peralihan ke Pertamina ini. Mungkin apakah sama ataupun tidak. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh Bang Juandi sebagai pembuka. Silakan Bang. Baik, izin kita santai aja ya. Oke Bang, ini kan acara podcast. Terima kasih kepada Ina News sudah berkenan mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Juandi. Saya pikir kalau bicara persoalan migas itu, saya mau coba sedikit urai ke bawah dulu. Boleh. Tentang sejarah bagaimana di sana Blok Rokan itu dikelola pertama sekali oleh Caltek ya. Oleh Caltek sekitar tahun 50-an ya. Nah, lantas Caltek itu Caltek Pasifik Indonesia, disingkat dengan CPI. Iya. Nah, lantas dengan sistem kerja yang mereka gunakan itu labor supply mereka kelola sampai sekitar tahun 2005 ketika sudah settle tentang eksplorasinya selesai, infrastrukturnya selesai, semua selesai. Lantas di 2005 itu beralih kepada Chevron Pacific Indonesia dengan singkatan yang sama. CVI. Sama-sama CPI. Sama-sama CVI. Nah, sebelumnya Caltek, sekarang Chevron ya. Sekarang kalau kita melihat sama-sama CPI, tetapi kenapa harus dirubah Caltek kepada Chevron? Gitu? Iya. Ada yang menarik. Pertama yang kita lihat dulunya Caltek itu dengan labor supply-nya, ketika di Chevron dia menggunakan sistem kontrak service namanya. Kontrak service itu semua jenis pekerjaan yang ada di sana, termasuk juga core bisnisnya itu mereka tenderkan. Nah, pelaku bisnisnya adalah pemenang tender, dan itu mayoritas adalah kontraktor atau pengusaha lokal yang ada di sana, yang sudah lolos verifikasi sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Chevron itu sendiri. Ini berjalan sejak tahun itu hingga sampai berakhirnya Chevron atas kontraknya terhadap negara itu di 8 Agustus tahun 2021. Oh, berarti kemarin ya, belum lamanya tahun ini ya Bang ya. Nah, maka bicara persoalan itu, berjalan waktu seperti itu, kita telah membangun hubungan industrial dengan mengacu kepada sistem bisnis yang diatur oleh PTK, Pedoman Tata Kerja 007 Revisi 4, itu yang diterapkan oleh SKK Migas. Oh, iya. Yang ini peraturan terbaru SKK Migas ya. SKK Migas yang dulunya BP Migas ya.
migas. Nah, sampai 4 kali revisi. Oh ya. Ketika itu ada yang pertama, kedua, Finalisasinya apa tuh Bang dari itu? Finalnya dari 4 revisi itu? Finalnya di situ pertama adalah tentang tata cara mengelola barang dan jasa di wilayah migas itu, dan tidak terlalu berperan bagaimana regulasi terhadap Undang-Undang 13 2003. Ketenaga kerjaan lah ya. Ya. Lantas saya pikir setelah di 2021 ini di 8 Agustus beralihnya Chevron kepada Pertamina, ini menjadi fenomena baru, Mas. Oh ya. Ini lebih mengasihkan. Fenomena baru dengan sekarang slogan atau jargon-jargonnya bahwasanya kembali kepada Ibu Pertiwi ya. Gitu ya. Ya, kepada Ibu Pertiwi ya. Jargon ini menyenangkan gitu. Menyenangkan. Berarti selama ini kemana? Gitulah. Nah, 97 tahun berarti Bang, bisa dihitung ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, maka selama ini di mana? Setelah itu Pertamina adalah BUMN milik negara, mengelola sektor migas. Mereka menerapkan sistem bisnis dan alur mekanismenya itu mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN 08 tahun 2019. Nah, ini menjadi embrio permasalahan saya pikir. Sebelum 8 Agustus itu Serikat Buruh sering melakukan menyampaikan pendapat, kerangka pemikiran terhadap apa sih dampaknya nanti ketika peralihan itu terhadap buruh dan pekerja yang ada di sektor migas. Mereka ini adalah ribuan pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun di sana. Ada kekhawatiran kita bahwasannya peraturan ini jika diterapkan lebih banyak buruknya daripada baiknya gitu. Kalau kami bilang ya mungkin lebih banyak mudaratnya lah. Mudaratnya lah ya. Daripada manfaatnya ya. Kami tidak katakan kami paling mengetahui, tapi fakta terjadi memang. Iya. Fakta terjadi, ada dari puluhan ribu teman-teman kami yang bekerja di sana itu. Terakhir sekali itu masih tersisa sekitar hampir kurang lebih 3.000-an. 3.000 ya. 3.000-an yang belum bekerja. Yang tidak bekerja. Nah, pertanyaannya, sementara pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa bersama dengan Pertamina, tetapi ternyata dengan jargon alur yang softly itu, Chevron kepada Pertamina, saya pikir itu perlu direvisi ulang lah. Apa Bang kira-kira yang direvisi Bang? Mungkin aku bisa ini ya, kita lihat sedikit informasi beritanya. Nah ini, kembali kepangkuan RI Blok Rokan resmi dikelola Pertamina. Ini belum lama juga Bang, tadi yang Abang cerita ya, 9 Agustus 2021 nih ya kan. Nah 97 tahun kemana ini kan gitu. Nah ini kan bisa dibilang seremonial untuk membangkitkan semangat, tapi ternyata masih ada sekat-sekat atau permasalahan yang kelumit ya Bang ya. Boleh Bang diceritakan Bang, ambil soal ini Bang. Saya pikir ini seremonial yang dilakukan bersama, serah terima, tetapi perspektif kami melihat bahwasanya pemerintah sendiri tidak jeli dalam hal itu. Mungkin hanya menerima laporan bahwasanya memang ya aman, softly, tenang gitu ya, berhasil gitu. Faktanya ribuan buruh terdampak di sana, tidak mendapatkan pekerjaan, padahal jenis pekerjaan itu ada dan tetap berada pada posisi yang sama. Tetapi kami pikir Pertamina ketika itu dengan cara melakukan mirroring kepada kontrak-kontrak lokal yang ada di sana itu, tapi tidak meng-hire semua tenaga kerja yang ada. Dan mereka tidak bisa menjelaskan hingga saat ini apa sih alasannya ribuan ini tidak dipekerjakan.
pekerjaannya ada, dananya ada. Nah, lantas tapi tidak digunakan. Tapi dari pemberitaan 27.000 itu dialihkan, Bang, Pertamina. Apakah itu diakomodir semua? Kalau menurut Abang tuh? Saya nyatakan tidak sih. Saya nyatakan tidak, sebab beberapa teman-teman kami itu kan terdampak. Iya. Nah, ya. Kalau saya nyatakan tidak, maka saya pikir kita harus jeli melihat ini. Pertamina hadir menerapkan peraturan Menteri 08 itu, dampak hubungan industrial yang terjadi kepada buruh saya pikir presentasinya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Iya. Lebih buruk yang pada sebelumnya, yaitu tidak memberikan ruang atau slot kepada pekerja-pekerja lokal, termasuk juga perusahaan-perusahaan lokal yang selama ini sudah concern dan profesional di bidangnya untuk mengerjakan pekerjaan di sektor migas. Nah, perusahaan lokal ini kan dia meng-hire tenaga kerja yang ada di sana, yang notabene juga adalah masyarakat Riau. Masyarakat Riau, kita tidak bicara soal suku dan agama, tapi dia yang sudah ber-KTP di Riau. Oh ya. Ber-KTP di Riau artinya dia penduduk Riau. Gitu. Nah, sementara ini adalah sumber daya Riau, gitu. Iya. Perputaran ekonomi masyarakat lah ya. Perputaran ekonomi masyarakat. Betul. Nah, tidak tegas peraturan itu jika selalu diterapkan. Sebab kalau kita baca, dia adalah pedoman umum. Oh iya. Pedoman umum dalam penerapan tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor migas. Maka saya pikir kita harus memunculkan satu aturan baru lagi untuk memenuhi kekosongan yang ada. Bagaimana hubungan industrial itu bisa harmonis di sana. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini. Nah, maka hubungan industrial yang harmonis itu ya bagaimana dengan sistem tripartit bisa terbentuk, usaha, pemerintah dan serikat bisa duduk bersama membahas ini. Dan beberapa kali kegiatan yang kami sudah lakukan bersama dengan Pertamina itu hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya lah. Ada kepastian lah ya. Tidak ada kepastian untuk bekerja di sana. Itu kendalanya untuk menciptakan harmonisasi itu di mana, Bang? Kendalanya ini. Untuk Abang kan bilang tadi soal peraturan ya. Nah, ini kendalanya apakah soal peraturan ini sambil menunggu peraturan ternyata banyak pekerja yang dirumahkan yang tadi Abang bilang. Yang memang harusnya mereka produktif di sana. Kan Pertamina janji 27.000 itu yang dari Chevron dialihkan ke Pertamina. Kan tadi Abang jawab tidak semuanya kan. Nah, itu Abang bisa ceritakan nggak, Bang, yang dirumahkan itu seperti apa kondisinya itu? Kondisinya adalah jenis pekerjaan yang terkait dengan TTM dan yang sebenarnya itu harus tetap dikerjakan. TTM apa itu, Bang? Tanah terkontaminasi. Oh iya. Dan itu menggunakan manpower yang sangat banyak gitu kan. Nah, sebenarnya itu bagian juga yang mengurangi pengangguran. Iya. Nah, terakhir sekali berkomunikasi kepada teman-teman Pertamina itu mereka berdalih bahwasanya semua sudah diambil alih oleh SKK Migas, ya. SKK Migas, termasuk juga anggaran. Iya. Secara pribadi saya katakan dari dulu saya juga nggak paham itu SKK Migas ini sebenarnya kerjanya apa sih? Oh iya, posisinya di mana gitu? Posisinya apa, perannya apa, urgensi dia itu ada selalu dulu, mulai dari sejak BPH, iya, BP Migas, SKK Migas, dengan sejarah kasus-kasus yang dialami di tubuh mereka sendiri. Nah, sebab ketika kita mau bicara juga, mereka juga tidak aware gitu, tidak mau ini. Pertanyaannya, Pertamina, PHE, PHR, lantas ada perusahaan yang terafiliasi kepada BUMN. Nah, kita mau kemana dulu nih bicaranya? Katakan kalau Blok Rokan dikelola oleh PHR, kita kemarin itu sudah bicara kepada PHR. Bagaimana kita mengakomodir ribuan orang ini dulu, biar dapat bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban pasti atas keberlangsungan bekerja. Nah, lantas
yang notabene mereka juga adalah penduduk Riau, lantas kita mau biarkan mereka mati. Iya. Nah, dulu ada namanya CSR atau LB di zamannya Chevron. Iya. Beberapa poin ini sebenarnya kita sudah lontarkan kepada Pertamina. Bisa nggak menunggu dengan diskusi-diskusi panjang yang dilakukan di 3 kementerian, SDM, BUMN, dan DLHK itu? Iya. Bisa nggak mereka ini dikaryakan dulu gitu sementara dengan alasan bahwasanya ya kebutuhan hidup. Betul, kebutuhan hidup ya. Contohnya Ini udah berapa lama mereka Bang dirumahkan? Dari sejak 8 Agustus. 8 Agustus ya, semenjak peralihan ini berarti ya? Ya. Sejak peralihan ini ya? Maka saya katakan peralihan ini, saya bukan bilang ini berita bohong, tetapi saya pikir tidak. Berita benar, tapi abang anggap seremonial aja lah ya? Seremonial. Ini hanya Menyenangkan aja. Para bos-bos yang ada. Iya, dan rakyat, oh iya, artinya blok rokan ini udah ke Indonesia. Tapi ternyata ada permasalahan banyak nih di wilayah. Yang tadi ada bilang, abang bilang, buruh lah ya salah satunya. Nah, selama dirumahkan itu mereka nasibnya gimana Bang? Apakah ada pembayaran upah atau penggantian itu? Apa memang Tidak mereka? ada sama sekali. Berarti putus kerja ya? Putus kerja ya? Putus. Status mereka selama bekerja itu sebelum di peralihan apa Bang? Memang terakhir sekali mereka itu kan diikat dengan kontrak-kontrak berdasarkan hasil tender ya. Oh, hasil tender ya? Memang ada sebagian yang berakhir di 8 Agustus itu. Oh, tapi jadi pertanyaannya, jenis pekerjaan mereka masih ada iya. dan berlangsung lama itu, dibutuhkan itu. Tapi kenapa tidak di ini? Kita Diakomodir. pertanyakan itu. Nah, saya pernah katakan begini, ribuan teman-teman kami ini, kami akan legowo, Pertamina tidak akan gunakan. Tapi tolong jelaskan. Pertama, contoh mereka terlibat ideologi Iya. di luar dari Pancasila dan Iya. NKRI, contoh begitu. Nah. Atau sakit yang berkepanjangan atau terlibat Tindak pidana ya. Kalau itu kami tidak akan. Tetapi beberapa poin itu juga tidak dijawab dengan baik oleh Pertamina. Ada apa di Iya. balik itu? Alasan mereka apa Bang? Mungkin abang pernah dengar alasan mereka dirumahkan, mungkin ada alasan yang krusial atau memang alasan yang memang normatif, itu seperti itu. Alasan normatif sih Mas. Alasan normatif lah ya. Mereka bilang kami sedang bahas di kementerian. Saya juga nggak mendapat jawaban pasti apa yang mereka bahas di situ. Artinya ini kan alasan normatif. Mereka ini kan lewat outsourcing ya. Bisa dikatakan lewat outsourcing ya. Mereka di hire outsourcing karena melalui tender lah ya perusahaan outsourcing ini. Nah, seyogyanya menurut abang outsourcing ini yang mengatur siapa Bang? Pertamina menunjuk salah satu perusahaan outsourcing lah ya untuk meng-hire beberapa pekerja. Pandangan abang seyogyanya, apakah memang lewat outsourcing atau Pertamina memang yang meng-hire sendiri seharusnya? Idealnya kalau berdasarkan regulasi yang ada, peraturan menteri itu masih memungkinkan. Contohnya Pertamina menunjuk salah satu lah ya, satu perusahaan offshore ya. Nah, memungkinkan. Dengan anggarannya masih ada, jenis pekerjaannya masih ada, objeknya masih tetap di situ. Tapi nasibnya jelas nggak Bang? Kalau lewat outsource itu lebih jelas nasibnya langsung ke Pertamina atau lewat outsource? Bicara nasib soal mereka payungnya. Saya pikir outsource kan itu hanya itu persoalan teknis. Tapi yang penting ketika outsource masuk juga harus mengacu kepada regulasi yang ada terkait dengan upah dan jaminan-jaminan sosial yang lain. Saya melihat tidak ada goodwill dari Pertamina. Keinginan itu yang saya pikir hingga per hari ini tidak ada. Tidak ada ya. Bisa dikatakan seperti sebuah lip service beberapa kali bicara yang mengatakan iya nanti akan kami begini, iya nanti kami akan begini. Gitu, oh iya. Tapi ya. Tapi dari KSBSI sendiri mengadvise atau artinya mengadvise atau mengadvokasi mereka, memberikan jawaban terhadap mereka seperti apa Bang? Ke teman-teman yang artinya nasibnya nggak jelas ini, sekitar yang karena yang tadi Abang bilang lip service atau apa, sambil menunggu nih dari 9 Agustus, September, udah hampir 3 bulan ya. Pertama, kami kan tidak hanya sekedar hanya menuntut ya, tapi kami tetap juga menawarkan beberapa solusi-solusi.
Contoh, teman-teman kami ini bisa dikaryakan dulu dengan contohnya melakukan pekerjaan temporary, contohnya pembersihan pipa. Atau ini dengan menggunakan tenaga kerja 30 orang, 40 itu sudah cukup terbantu. Nah, kami mengadvokasi teman-teman kami menjelaskan apa adanya. Nah, dengan kekuatan solidaritas yang kami miliki di KSBC itu, mereka juga akan mencari jalan-jalan lain untuk penghidupan keluarganya, contohnya berwira swasta sementara, tetapi secara organisasi kami akan tetap konsisten dan dorong ini harus tahu loh kita ini apa sih sebenarnya gitu, hingga sampai ini. Maka itu yang pertama. Yang kedua, ada sekitar ratusan perusahaan lokal yang bekerja di sana, yang contohnya kontraknya memang ada yang berakhir di 8 Agustus, ada juga yang tidak gitu. Ada juga, ini juga pertanyaan, padahal Chevron itu juga kan sudah jelas berkontrak akhirnya 8 Agustus 2012. Tapi ada kontrak yang sengaja ditandatangani bersama melewati itu. Nah, beberapa perusahaan ini itu di mirroring ya gitu ya. Oh, di mirroring ya. Bahasanya mirroring lah. Mungkin di undang-undang saya nggak baca jelas, tetapi pemahamannya adalah seperti perpanjangan lah ya. Perpanjangan lah ya. Mirroring sejak 9 Agustus 2021 hingga 9 Agustus 2022. Nah, ini hanya solusi sementara. Mirroring diperpanjang gitu ya. Tetapi selesai dari 9 Agustus 2022, pertanyaannya kemana lagi mereka? Oh iya, setahun kemudian lah ya, tahun depan. Setahun kemudian. Mereka mau kemana lagi coba? Iya, saat ini aja mereka masih belum jelas nasibnya kemana gitu kan. Ini di mirroring, dengan bahasa mereka mirroring lah ya. Bahasa mereka mirroring. Jadi yang mirroring ini menggunakan manpower lebih cukup besar lagi, Mas. Oh iya. Dari yang tidak di hire ini ya. Ini jadi 2. Sekitar berapa itu, Bang? Mungkin yang Abang tahu itu. Oh, saya pikir ini sekitar hampir 40 ribuan lah. 40 ribu ya? 40 ribuan ya. Kurang lebih lah di detailnya kita. Nah, bayangin hingga saat ini tidak ada jaminan keberlangsungan bekerja kepada mereka nantinya setahun ke depan. Maka saya pastikan gelombang-gelombang protes keras akan muncul jika tidak ada kepastian. Karena Pertamina hingga saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri 08 itu. Peraturan Menteri 08. Itu soal apa itu, Bang? Tentang pedoman umum gitu. Pedoman umum aja ya. Padahal dengan sektor khusus ini harus ada pengaturan yang lebih khusus toh? Iya. Oh, karena mereka di migas lah ya. Pekerja migas. Kan iya. Beda dengan sebenarnya. Iya. Nah, apakah harus muncul masalah besar dulu? Nah, saya pikir kita harus maulah membuka diri. Termasuk juga ini kan concernnya leading sektornya Kementerian Tenaga Kerja. Oh iya. Oh, ada di Kemenaker lah ya kewenangannya ya. Harusnya Kemenaker juga diikutkan terlibat di pengelolaan alih kelola ini, karena memang bukan sedikit yang kita lihat kan di sini kan wilayah kerja kan. Nah, itu 1951, bayangkan aja kan Bang di sini dari tahun 41. Nah, ini kan tuh 97 tahun lah bisa dibilang ya, 41 ke 51, kemudian yang sampai ke 2021 lah ya. Artinya bukan waktu yang pendek untuk mengelola sebuah aturan supaya ideal kan gitu. Bagaimana persiapannya, harusnya pemerintah sudah siap. Artinya kan gitu. Mereka sudah untuk mengalihkan gini seperti apa sih kan gitu. Mereka punya cukup waktu gitu ya. Artinya itu ya. Kalau menurut saya artinya cukup itu, punya cukup waktu. Jadi mereka bisa bersiap-siap. Ketika ini dialihkan, bagaimana nasib pekerjanya, bagaimana ini kemudian ya teknis lah yang kita saat ini bicarakan, bagaimana nasib pekerjanya seperti itu kan gitu. Nah, menurut Abang gimana nih?
sampai dari 9 Agustus sampai sekarang nggak ada kejelasan. Nah, tadi kan bisa dibilang peralihan ini nggak siap ya? Ya, saya Bisa katakan dikatakan seperti itu ya? prematur lah. Prematur lah ya? Terhadap kesiapan mereka. Atau terlalu buru-buru atau Untuk menghadapi tantangan itu ya. Iya. Tantangan. Dan kalau kita bisa baca dengan seksama, saya pikir ini sudah terpublish. Saya tidak ada baca keterkait atau keterlibatan tenaga kerja ya di sini ya. Ya di sini aja tidak ada ya. Beberapa stakeholder yang ada ini, saya pikir ini lebih concern kepada aspek bisnis. Aspek bisnisnya. Ya di sini kan ya hanya BUMN, ISDM ya kan. Akhirnya mengabaikan aspek hubungan industrial Dan hak asasi ya. Hak asasi manusia ya. yang itu berdampak. Berdampak yang lain ya. Betul. 27.000 bukan pekerja yang sedikit. Siap. Gitu kan. Nah, mungkin abang bisa ketahui bang, atau abang yang ketahui, pekerja di sana untuk minimal upahnya berapa bang di sana kira-kira? Masih mengacu kepada terakhir sekali itu ada pengaturan upah sektoral. Sektoral. Tapi pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu tergeruslah upah sektoral, maka terakhir sekali itu mengacu kepada UMK ya. UMK. Nah, areal operationnya migas di Riau itu kan lintas kota kabupaten. Maka dia mengacu kepada UMK kota kabupaten itu masing-masing. Iya. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus sebenarnya. Hadirnya upah sektor ketika itu sebenarnya ini kan untuk penyeragaman. Sebab ketika seorang karyawan atau buruh bekerja di situ, yang bekerja dan dia bekerja di lintas kota kabupaten. Tetapi contoh begini, dia karyawan di Kota Pekanbaru. Iya. Kota Pekanbaru, lantas dia diperintahkan bulan ini bekerja di Kota Pekanbaru. Iya. Bulan depan dia bekerja di salah satu kabupaten Bengkalis. Nah. Sudah. Nah, tapi upah di Pekanbaru itu lebih rendah daripada upah Bengkalis. Oh, seperti itu. Karena upah itu kan variatif ya, mengikuti. Ya. Beda satu kota dengan kabupaten yang lain berbeda. Yang tertinggi adalah kota Dumai. Dia digunakan upah yang rendah, tapi dia ditempatkannya di itu. Nah, ini juga sebuah ketidakadilan saya pikir. Iya. Maka tapi penerapan upah sektoral diterapkan nggak bang untuk di tidak lagi sebab undang-undang Cipta Kerja itu ya. Artinya dikurangi atau memang kalau ada sektoral itu lebih tinggi atau memang seperti apa? Kalau di Cipta Kerja itu perbandingannya bang, lebih tinggi atau lebih rendah ketika memang menerapkan undang-undang Ciker itu? Ya lebih rendah. Lebih rendah lah ya. Lebih rendah hitungannya. Jadi bisa dikatakan dengan upah lebih rendah, daya beli masyarakat di Provinsi Riau akan turun ya, seperti itu. Oke. Dan ini juga berdampak kepada putaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada. Pendapatan pajak juga ya. Itu juga. Pendapatan pajak daerah seperti itu ya. Dan kita ketahui kalau contohnya untuk 2022 itu kita mau bicara tentang upah 2022 itu kan acuannya regulasi yang ada terakhir ini mengacu kepada pertumbuhan ekonomi inflasi di provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, pasti mereka akan mengkaji pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Dampak rendahnya ekonominya itu putaran itu ya salah satu indikatornya seperti itu. Indikatornya. Maka bisa kita khawatirkan 2022 mungkin bisa bersama dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Bisa jadi upah tidak naik ataupun naik hanya kecil. Sepron beroperasi di sini kok lebih nyaman gitu ya. Kok ada jaminan bekerja gitu ya. Kenapa kami juga mengadopsi hal itu? Sebab cadangan pekerjaan ataupun migas yang ada di situ saya pikir masih berlangsung puluhan tahun ke depan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya pekerjaan itu habis gitu. Maka idealnya memang masih membutuhkan manpower, masih membutuhkan buruh dan pekerja di sana gitu. Nah, maka
peraturan menteri itu yang menjadi acuan Pertamina saat ini. Itu saya pikir syarat di dalam peraturan menteri itu sistem bisnis yang berlaku di situ tidak lagi kontrak servis, tetapi dia mengacu kepada penunjukan langsung dia. Penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini kan sebenarnya syarat dengan nepotisme dan korupsi. Nah, dari berita ini 2.600 Bang. Pertamina ambil alih nih. Ex Chevron ya. Kebanyakan yang di KSBC itu orang-orang ex Chevron Bang. Atau memang mereka pekerja di levelan apa mungkin Abang? Ini berita ini membicarakan pekerja Chevron yang ekspor ya? Yang ekspor di dalam tuh, yang ditarik ke Pertamina, Pertamina. Jadi itu yang disebut dengan para perwira gitu. Oh, perwira lah ya. Perwira Pertamina gitu. Nah, cuman kan pertanyaannya, yang mengelola langsung ke bawah itu apakah si 2.600 ini? Jadi memang mereka di levelan mungkin administrasi atau kantoran ya. Kantoran ya. Iya. Tetapi kalau cerita soal migas, kita kan cerita soal bagaimana cara mengeluarkan minyak dari dalam bumi toh. Oh iya. Nah, itu ada di maksudnya di KSBC ya, yang maksudnya di anggota-anggota KSBC ya, atau yang tergabung lah ya, yang tergabung mereka di KSBC. Sekitar berapa ribu Bang yang tergabung di KSBC sendiri untuk dari Blok Rokan ini? Sekitar 22.000 ditambah dengan ada serikat yang lain juga di situ. Kalau ditotalin sekitar 40.000 lebih ya, kalau ditotalin gitu. Nah, itu yang dari 22.000 itu yang saya bilang ada 2.000 sekian yang sampai saat ini belum dipakai. Nah, maka peraturan turunan, regulasi turunan itu harus dibentuk di sana, bagaimana mengatur dan menutupi celah-celah kelemahan sistem hubungan industrial yang ada di Pertamina saat ini. Iya. Artinya dengan merumahkan itu, ini kan target Pertamina nih, bisa dilihat berdasarkan catatan detik.com, ya kan? Mereka menggenjot sekitar 49.000 ini kan, nah 700 gas, ini minyak ini kan. Artinya kan hasil yang luar biasa, dan kebanyakan pekerja itu ada di KSBSI. Ya. Artinya pekerja kasar lah ya, mereka yang mengetahui di lapangan kan ya. Mungkin kritik Abang atau saran Abang nih, Pertamina untuk mengejar target ini, mereka harusnya di-hire kembali atau memang, karena kan udah expert ya? Iya, harus di-hire sebenarnya. Jangan nanti Pertamina menghadirkan perusahaan-perusahaan yang di luar daripada Riau, atau perusahaan yang sebenarnya belum expert di bidangnya, ya belum kompeten lah ya, belum kompeten, dan lantas perusahaan itu juga menggunakan manpower yang belum kompeten juga. Nah, bagaimana nasib mereka ini? Nah, itu yang saya katakan, Pertamina saat ini sembunyi di balik peraturan menteri itu. Peraturan menteri itu sistemnya gross split namanya, gross split. Jadi contoh pekerjaan ini, pekerjaan mengerjakan satu well itu, sumur itu dikerjakan dengan nilai budgeting sekitar contoh 4 miliar gitu ya, satu. Nah, 4 miliar kurang lebih begitu ya, saya nggak bicara itu. Nah, yang mengerjakan Pertamina atau tidak? Bukan. Pertamina itu memberikan perintah kepada PHE, Pertamina Hulu Energi. Oh iya. PHE akan perintahkan PHR, Pertamina Hulu Rokan. Oh iya. Dari situ ada perintah lagi? Dari PHR dia perintahkan anak perusahaan yang terafiliasi ke BUMN. Jadi perusahaan swasta yang berafiliasi ke BUMN. Yeah.
kalau bisa kita, Rekanan lah ya. Bisa dibilang rekanan. saya mau pertegas, perusahaan swasta yang berafiliasi ke BUMN itu sebenarnya itu adalah BUMN juga. Oh, BUMN juga. Kenapa? Kata-kata afiliasi itu berarti sahamnya 50+1 itu sudah dibeli oleh BUMN. Iya. Maka itu sebenarnya milik BUMN. Iya. Nah, itu diatur di dalam peraturan menteri itu. Yang sistem gross split itu, Iya, penunjukan langsung. Sementara nilainya triliunan. Jadi tidak seperti sistem yang dulu dibuka tender selebar-lebarnya, transparansi, semua pihak bisa melihat, berkompetensi yang pemenang tender. Ini tidak. Jadi contohnya saya senang dengan si A, saya bisa dorong, kasih. Nah, nanti dia mengerjakan. Nilai kontrak 4M untuk satu well itu dengan rangkaian yang saya katakan tadi, Pertamina, PHR, PHE itu nilainya tersunat. Oh. Nilainya tersunat, Mas. Oh, tersunat ya, terpotong ya. Terus serapan tenaga kerjanya gimana, Bang? Dari PHR, kemudian apa terakhir itu tadi? Tidak, mereka tidak menggunakan tenaga kerja. Oh, menyerapnya di terakhir berarti ya? Iya, nanti yang mengerjakan secara fakta ini sih yang terakhir. Yang Siapa terakhir. yang terakhir? Pertamina kebingungan ini. Jadi dia menunjuk contoh perusahaan A itu dari Jakarta contohnya. Iya. Nah, sementara perusahaan A ini hanya ditunjuk karena hanya kedekatan kepada para petinggi-petinggi yang ada di sini. Oh. Sebenarnya dia nggak paham sebenarnya di sana. Nah, dan yang lebih apanya lagi, bahwasanya perusahaan itu sebenarnya nggak punya modal, tidak punya modal. Dan ada kejadian bahwa seperti itu, perusahaan yang ditunjuk ini malah mencari perusahaan lokal yang selama ini bekerja yang beroperasi di situ untuk berbagi hasil. Dia bilang, saya dapat tender nih sekian, cuman saya gini, nanti kita kerjakan sekian, nanti sekian untuk saya, nanti tenaga kerja dari kamu. Nah, maka dengan nilai yang turun seperti itu, dari A4 turun ke sekian, turun sekian, jadi muara yang terakhir ini sekian. Dari kontrak itu, apa sih yang bisa dia kurangi sebenarnya? Untuk menutupi nilai kontrak yang kecil ini tadi, apa yang dia kurangi? Contoh, dia harus menyiapkan pipa, besi, apa segala macam. Itu dia tidak bisa kurangi. Berarti termasuk satu-satunya yang bisa dia kurangi adalah pekerja. Upah. Oh. Dia upah buruhnya ya. Karena kalau biaya bahan lah ya, mungkin biaya material itu tidak bisa Tidak bisa diganggu-gugat, betul. Dia beli itu ke pabrik, harganya contohnya Rp1.000, dia harus bayar Rp1.000. Harus Rp1.000 ya. Tapi kalau di buruh menurut abang bisa dinegosiasi nilainya upahnya. Yang seharusnya kalau dinegosiasi, iya. Kalau diintimidasi, ya. Kenyataannya bang, informasi yang ada mungkin sebagian KSBC seperti itu. Dan saat ini mungkin bang, terakhir bang, 1 menit, abang bisa sampaikan keinginan dari KSBSI, terutama KSBSI Korwil Riau, dan juga keinginan para pekerja, ribuan pekerja lah di sektor Blok W Karokan ini ya. Siap. Pasca peralihan ini. Keinginan mereka seperti apa? Apalagi yang udah dirumahkan gitu kan, karena ini menyangkut kepentingan banyak orang lah. Ya. Jadi dengan tegas kami menyampaikan, kami bergerak untuk dan atas nama kemaslahatan orang banyak. Kami tidak bicara persoalan suku, ras, dan agama, tetapi kami bicara persoalan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, yang notabene dalam hal ini kami sampaikan adalah pekerja buruh yang telah bekerja puluhan tahun di sektor migas. Nah, sektor migas kami pikir menjadi primadona di Riau, namun rakyat atau penduduk yang ada di Riau masih mendapatkan dampak buruknya. Harapan kami pemerintah dalam hal ini juga peran penting dari Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja untuk dapat lebih memberikan perhatian dan peka terhadap persoalan ini. Jangan hanya cerita persoalan aspek bisnisnya saja, tetapi pertanggungjawaban sosial, keberlangsungan bekerja,
bagaimana penerapan undang-undang terkait dengan perlindungan upah di sana. Saya pikir ini menjadi leading sektornya adalah Kementerian Tenaga Kerja, bisa lebih konsen terhadap itu. Yang berikutnya juga adalah kami juga menyampaikan kepada teman-teman kami pekerja buruh yang ada di sana, kami juga mohon bersabar, kami tetap konsen untuk berjuang bersama dengan teman-teman. Kami juga mohon doa dan restunya agar kami dapat menemukan solusi-solusi untuk terhadap persoalan-persoalan ini. Pada prinsipnya KSBC selalu mengajukan tuntutan dengan solusi-solusi yang ada. Saya pikir demikian. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bang Juandi Hutauruk selaku Korwil KSBC Riau di diskusi Sabtu hari ini. Menarik dan banyak cerita panjang lebar. Kiranya diskusi selama 1 jam di podcast acara Inanews hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa, kemudian teman-teman buruh dan yang lainnya. Saya ucapkan salam untuk para pemirsa Inanews TV. Jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan untuk klik subscribe Inanews TV di channel YouTube. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam solidaritas. Oke, Bang. Ya.